Minggu-minggu ini kita sudah belajar mengenai temanya kingdom, ya. Beberapa minggu yang lalu kita belajar mengenai kingdom relationship, kingdom attitude, ya. Dan pagi ini kita mau belajar yang disebut sebagai kingdom mission, ya, atau misi kerajaan yang menjadi tugas dari setiap anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus, ya. Nah, saudara, waktu Kristus memulai pelayanannya, dia didahului oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, bertobat, beri dirimu dibaptis. Lalu banyak orang menyediakan diri untuk bertobat, kembali ke dalam jalan Allah, dan sebagai tandanya mereka dibaptis. Ya. Lalu kemudian para penguasa tidak suka, ya, penguasa agama tidak suka, lalu Yohanes Pembaptis ditangkap. Dan setelah itu Yesus melanjutkan rencana keselamatan Allah ini dengan dia mulai pelayanannya di Galilea. Dan dia berseru dengan hal yang sama, berita yang sama, yaitu bertobat. Tetapi ada tambahannya. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa? Apa bedanya pemberitaan Yesus dengan pemberitaan Yohanes Pembaptis? Pemberitaan Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Untuk setiap orang-orang mau bertobat dan mendengarkan Injil. Lalu setelah Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan, lalu Yesus datang untuk memberitakan the kingdom of God is at hand. Bertobat dan percaya Injil. Dan itu disebutkan di dalam Markus 1 ayat 15 dikatakan, katanya waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa kerajaan Allah sudah dekat? Karena rajanya sendiri yang berkata-kata. Dia hadir, datang dari surga, turun menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Dan dia berjalan di Galilea dan berseru-seru bertobat. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Karena Raja semesta alam ini sendiri yang datang dan memberitakan kerajaan Allah. Percaya kepada Injil. Saudara, pagi ini kita mau belajar ada 3 hal, ya, mengenai kingdom mission. Pertama, apa yang dimaksud dengan misi kerajaan. Yang kedua, mengapa misi kerajaan itu begitu penting. Yang ketiga, bagaimana saya dapat berpartisipasi di dalamnya. Ya. Nah, saudara, mari kita melihat apa yang dimaksud dengan hakikat dari misi kerajaan. Ya, nah, di dalam istilah teologinya sebenarnya bukan misi kerajaan, tetapi missio Dei. Missio Dei itu adalah misinya Allah yang ada dari sejak kekekalan. Dari sebelum dia mencipta, dia sudah memiliki misi Allah, misinya dia. Nah, mari kita lihat, ya. Waktu Allah mencipta di dalam kitab Kejadian, ya, dia mencipta sebelum manusia diciptakan, semua Allah telah ciptakan, dipersiapkan terlebih dahulu sebelum yang terakhir, puncak dari penciptaan Allah adalah Allah mencipta manusia. Setelah Allah mencipta, dalam puncak penciptanya itu mencipta manusia, ada satu kata-kata yang baik sekali, ya, yang penting sekali. Yaitu Allah melihat semuanya sangat baik. Ya. Lalu Tuhan memberikan apa? Perintah apa? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, terus taklukkanlah dan berkuasalah atas seluruh makhluk hidup di bumi itu. Ya. Dan saudara, mari saya ajak kita membayangkan. Allah memberikan Taman Eden yang di dalam deskripsinya itu ada di persimpangan 4 sungai, ya. Dan itu bukanlah taman yang sangat besar sampai 1 benua, tidak, ya. Taman yang cukup luas tetapi tidak terlalu besar. Dari situ, dari Taman Eden, ya, Allah memerintahkan kepada manusia ciptaannya, Adam dan Hawa yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Lalu Allah memerintahkan Adam dan Hawa itu untuk beranak cucu,
bertambah banyak, memenuhi bumi, ya, dipenuhi dengan apa? Dengan manusia yang segambar dengan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita melihat bagaimana rencana Allah pada awal mulanya adalah bumi dipenuhi dengan manusia yang adalah puncak penciptaannya. Manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Saudara, ini merupakan suatu penggambaran yang diambil oleh penulis Alkitab. Itu seperti zaman dulu ya, saudara. Waktu itu belum ada model, kalau di sini kan di setiap instansi pemerintah, di kelas sekolah, itu selalu ada foto Foto presiden dan wapres ya. Nah, di zaman dulu belum ada foto. Jadi bagaimana seorang raja yang menguasai wilayah kerajaannya supaya tahu bahwa wilayah kerajaannya ini loh, rajamu sih itu. Gimana caranya? Dibuat patung. Dibuat patung yang dicipta, yang dibentuk menurut gambar dan rupa rajanya. Dan patung itu ditempatkan di seluruh negeri. Sehingga patung, apakah patung itu raja? Bukan. Tapi dibuat menurut gambar dan rupa rajanya. Sehingga orang-orang yang melihat patung-patung di seluruh, patung-patung raja di seluruh negeri, di seluruh wilayah kerajaan, mereka tahu, oh rajanya si itu. Dan itulah yang menjadi penggambaran di dalam kitab Kejadian. Bahwa seluruh bumi dipenuhi dengan manusia-manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Namun Adam jatuh di dalam dosa. Ya, kita tahu di dalam kitab Roma, sebab semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Lalu manusia dikeluarkan dari Taman Eden, ya, lalu Allah mempersiapkan jalannya untuk kedatangan Yesus Kristus, Sang Mesias, untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Dan lihat saudara, saat Tuhan Yesus berkata, pergi ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku. Setiap orang yang percaya pada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu ya, kita semua hafal ayat itu. Lalu saudara lihat, setelah Injil diberitakan dan orang-orang mulai percaya pada Yesus, dan semakin banyak orang percaya, semakin orang banyak percaya. Tujuan orang percaya itu apa? Menjadi serupa dengan gambaran Kristus, dan itulah yang harus menjadi tujuan hidup kita. Ya, jangan sampai tetangga kita bilang lu sebelum Kristen dan menjadi Kristen, gue bisa nyanyi. Apa nyanyinya? Kamu masih seperti yang dulu. Nggak ada pertobatannya, ya. Nah, itu harus bertobat. Jadi menjadi orang Kristen harus diubahkan dari hari ke hari, hari ke hari menjadi serupa dengan Kristus, ya. Makanya ada satu istilah, kalau seorang percaya menjadi percaya, ya, itu ada 3 tahap keselamatan atau disebut sebagai ordo salutis, ya. Ordo salutis adalah tahapan urutan keselamatan. Pertama adalah pembenaran, justification by faith. Dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Lalu setelah kita menjadi orang percaya, proses keduanya apa? Dikuduskan, sanctification. Ya, lalu terakhir setelah sanctification, kita pas saat Yesus datang kedua kali, kita dibangkitkan, kita mengalami glorification. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Waktu kita mengalami sanctification, istilahnya adalah sinless. Sinless. Semakin kita percaya Tuhan hari demi hari, kita semakin berkurang dosanya.
semakin hidup di dalam kekudusan. Inilah sanctification. Ya, semakin berjalan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Setelah nanti kita dibangkitkan bersama-sama, dibangkitkan saat Yesus datang kedua kali, kita diberi tubuh kemuliaan, status kita bukan lagi sinless, tetapi sinless. Tidak ada lagi dosa. Ya. Dan saudara, waktu kita mati, tujuan hidup manusia itu tempatnya di mana? Di sana atau di sini? Ayo. Di sana atau di sini? Di sana atau di sini? Ya ada yang bilang di sana, ada yang bilang di sini. Ya, tetapi umumnya orang pikirnya di sana. No. Alkitab tidak mengajarkan itu. Itu agama lain. Ya. Kalau kita tinggalnya di sana, untuk apa Yesus saat datang kedua kali? Dia membangkitkan kita dan memberi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu untuk hidup di dunia ini. Dan Alkitab di dalam kitab Wahyu berkata, Allah menjadikan langit baru dan bumi baru di mana? Di sini. Dan Yerusalem surgawi yang adalah penggambaran gereja Tuhan turun ke dunia ini. Dan tidak perlu lagi lampu penerangan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang adalah terang menerangi Yerusalem rohani ini. Dan Allah hidup bersama-sama umatnya. Di mana? Di sini. Ya, karena itu beberapa gereja Protestan memiliki, karena dia tahu bahwa langit dan bumi ini adalah tujuan final kita nantinya. Makanya mereka punya teologi namanya ekologi teologi. Ya, artinya apa? Memelihara bumi. Ya, jadi seringkali saya kesel ya ngelihat pas orang naik mobil mewah di lampu merah atau lepas jalan samping, tiba-tiba buka kaca, terus tiba-tiba ada yang keluar, kulit pisang lah, kulit salak lah atau apa. Dalam hati saya, ini mobilnya bagus, tetapi orang di dalamnya nggak berpendidikan. Ya, nah makanya saya setuju sedikit ya meskipun tidak ada di dalam Alkitab. Kebersihan adalah bagian dari iman. Ya, jadi saudara, bumi ini adalah menjadi final destination nantinya. Ya, dan lihat, waktu tadi awal adalah Allah, rencana Allah semula adalah menjadikan bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah, dipenuhi oleh manusia-manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, tetapi Adam jatuh di dalam dosa. Ya. Tetapi Allah sudah menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus. Dan pada akhirnya Allah menciptakan langit dan bumi baru yang diperbarui. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus dibangkitkan. Dan bumi ini dipenuhi dengan manusia-manusia yang serupa dengan Kristus. Lihat, rencana Allah berubah. Dari awal Allah menciptakan bumi dipenuhi dengan kemuliaan Allah, dipenuhi dengan manusia-manusia yang segambar dengan serupa Allah. Saat akhir zaman, rencana Allah itu digenapi. Dan karena itu, in between, tugas kita adalah menjalankan misi Allah. Misi apa? Misi penyelamatan supaya manusia yang berdosa, yang dikatakan upah dosa adalah maut, tetapi keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini yang disebut sebagai kingdom mission. Allah menciptakan merencanakan keselamatan dari awal sampai akhirnya. Dan karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab yang kita baca ya, itu adalah sejarah keselamatan dari ujung ke ujung. Allah mencipta dari diceritakan dari awal Alkitab, kitab Kejadian, dan Allah menutupnya dengan kitab Wahyu di mana isinya sama dengan Kejadian 1. Dan in between, bagian kita adalah menjadi partner di dalam misi kerajaan Allah. Ya.
Jadi misi kerajaan Allah adalah membawa shalom Allah ke dalam dunia yang berdosa. Membawa damai Allah ke dalam dunia yang berdosa. Ya, dan di dalam bahasanya Paulus, di dalam tulisannya, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Dan kami adalah pelayan-pelayan Injil untuk membawa berita perdamaian itu dengan Allah. Dosa adalah memisahkan relasi manusia dengan Allah. Ya. Manusia dipisahkan oleh dosa. Ya. Dan karena itu manusia menjadi musuhnya Allah. Karena apa? Karena dosa. Dan berita Injil adalah berita untuk memperdamaikan manusia yang tadinya musuh Allah menjadi anak Allah. Seorang bapak gereja, Gregory of Nyssa, ya, itu berkata demikian. Ya, perhatikan baik-baik. The Son of God became the Son of Man. So we, sons of man, can become sons of God. Luar biasa ya. Yesus, sang anak itu, anak Allah itu menjadi anak manusia. Supaya kita, anak-anak manusia, dapat menjadi anak-anak Allah. Tapi bagaimana kita bisa menjadi anak-anak manusia menjadi anak-anak Allah? Butuh orang-orang yang memberi diri, berpartisipasi di dalam misinya Allah. Ya. Karenanya saudara, kita dipanggil menjadi agen-agen kerajaan Allah. Untuk membawa terang di tengah kegelapan. Saudara tahu ya di dalam ilmu fisika apa definisinya kegelapan? What is the definition of darkness? Darkness is the absence of light. Kegelapan adalah ketiadaan terang. Dan karena itu, ya, Yesus berkata apa? Kamu harus membawa terang. Kamu harus menjadi terang. Begitu? Keliru. Teksnya tidak berkata begitu. Apakah Yesus berkata, kamu harus menjadi garam? Begitu teksnya? Tidak. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Bukan terang pada dirinya sendiri. Kita yang sudah diselamatkan menerima terang Allah. Dan karena itu terang Allah harus dipancarkan ke dalam dunia yang gelap. Ya, saya ingat di dunia pekerjaan saya ya, itu seringkali saya di sales kimia, itu seringkali dalam perbincangan kita tuh joknya jorok, ya, porno-porno begitu ya. Tetapi sebagai anak Tuhan, saya tidak bisa. Saya harus menunjukkan bahwa saya adalah terang, saya tidak bisa berpartisipasi. Jadi saya diem, gitu ya. Dan kelihatan aneh, aneh. So what? Ya. Justru kalau saya ikut ketawa ketiwi, terus nambahin juga joknya, aduh, ya. Terus begitu saya nginjilin, lu kan sama gue, penggemar ya jok-jok jorok, ya. Gak bisa. Kita dikatakan kamu adalah terang dunia. Hiduplah sebagai anak terang. Ya. Nah, lalu kamu adalah garam dunia. Garam itu fungsinya apa? Di zaman dulu itu ada 3 fungsinya. Pertama, memberi rasa di dalam masakan. Kedua, mencegah pembusukan. Ya. Zaman dulu saya ingat cerita istri saya waktu dulu di Alor, itu zaman dulu kulkas itu adalah barang mewah, ya. Sehingga mengawetkan itu pakai garam. Itu juga saya ingat kisahnya hebatnya armada Cina dengan armada Eropa zaman dulu. Marco Polo itu waktu menemukan Amerika itu awak kapalnya berkurang separuh. Kemana? Mati. Mati kenapa? Malnutrisi, kurang gizi. Orang Cina, Cheng Ho, gitu ya. Pergi 1000, pulang juga 1000.
Ya, nyampe ke daerah tujuan. Kenapa? Karena mereka sudah tahu caranya apa? Mereka tahu cara numbuhin kecambah. Jadi mereka bawa biji-bijian, mereka gimana caranya menampung air hujan atau apa, tanam, tumbuh kecambah. Sedangkan orang-orang Eropa tidak tahu. Akhirnya beri-beri mati, ya. Terus kurang gizi mati. Terus mereka selain itu, mereka buat sayur asin. Dari zaman dulu udah ribuan tahun. Orang Eropa belum tahu. Kurang gizi mati, ya. Nah, inilah fungsi garam, ya, mencegah pembusukan, ya. Jadi dimanapun kita ditempatkan, di pemerintahan, di kantor, di universitas, di sekolah, di rumah, di tetangga segala macam, harus menjadi garam yang mencegah pembusukan. Ya, apapun itu peran yang Tuhan berikan. Yang ketiga, fungsi garam adalah sebagai pupuk. Zaman dulu di Israel itu garam adalah pupuk. Makanya dikatakan kamu adalah garam dunia, bahasa teks aslinya garam tanah. Karena di sebagian fungsinya adalah menjadi pupuk. Kenapa? Supaya tanahnya subur. Ya. Jadi kita pun dikatakan kamu adalah garam dunia, adalah kita memberikan kesuburan bagi dunia yang gersang. Dunia yang membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan mengutus kita anak-anaknya untuk menjadi garam. Untuk menyuburkan tanah yang rusak karena dosa. Lalu yang ketiga, membawa keadilan di tengah-tengah ketidakadilan. Salah satu ciri anak-anak Tuhan adalah sedih sekali. Tidak suka terhadap ketidakadilan. Dan seluruh kitab suci dari PL sampai PB, ya, sampai terakhir, bunyinya salah satu topik besar, itu sering ditulis di dalam jurnal-jurnal teologi. Ya. Apa? Membela kaum marginal. Membela kaum lemah. Itu adalah tugas anak-anak Tuhan. Jangan biarkan ada ketidakadilan berlangsung. And then we shut our mouth. Kita tutup mulut kita. Kita, bukan urusan saya. Salah. Ya. Kita adalah garam dunia. Ya. Yang keempat, membawa pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Saudara, di dalam komsel, di dalam komunitas sel kami, ya, itu selalu tugas yang sudah mendarah daging itu adalah apa? Kalau ada orang yang butuh diinjili, kalau ada orang yang lagi masalah, kalau ada orang yang lagi sakit, itu adalah tugas kami. Nggak usah disuruh-suruh pendeta, datang. Yang doain siapa? Ya kita. Ya nggak perlu. Kecuali perkaranya berat, rumit, mungkin kita bisa panggil pendeta kita. Ya. Di dalam gereja, semua adalah pemain bola. Ya. Tidak ada yang menonton. Penonton itu yang sudah di kuburan. Maaf. Ya. Semua adalah pemain. Ya. Semua adalah pelaku firman. Jangan ada komentator bola. Ya. Wah, kurang begini, kurang begitu. Padahal dia tidur-tiduran. Ya. Waktu itu ada, tolongin nih, ada sakit. Sakitnya apa bro? Wah sakitnya udah terminal ya. Sudah gak bisa ngapa-ngapain. Kita datang. Kita doakan ya. Kita sharing firman, kita nyanyi. Ya. Mungkin kehendak Tuhan tetap dia meninggal. Tetapi kehadiran kita memberikan kekuatan bagi orang itu. Dan pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan itu kita menggenapi apa? Mazmur 23. Ya. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau menyertai. Dan bagaimana? Melalui anak-anaknya. Ya. Waktu itu adik saya meninggal karena kanker. Saya baru menyadari situasi orang sakit terminal. Alone. Kenapa alone? Bukan karena dia teman-temannya gak mau datang. Gak mau diketemuin juga. Malu.
Kondisi saya yang tadinya ganteng udah tinggal tulang, perutnya jendul, nggak bisa itu. Terus pakai pampers, siapa yang mau ketemu? Nggak usah. Masuk kamar saya udah bau, nggak usah diketemuin, nggak usah. Justru pelayanan orang sakit itu saya baru merasa itulah pelayanan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Jadi saya sangat mendorong apabila Bapak Ibu ya ada saudara, teman yang sakit, datang. Apa-apa ajak ngomong. Nggak mau ketemu, ya teleponan. Jadi dia tidak merasa sendiri. Kita bisa memberikan kata-kata penghiburan. Kita bisa memberikan kata-kata menyemangati. Ya, kita bisa sharing firman. Kita bisa doakan. Ya, itu adalah bagian kita. Ya, dan kalau dia bukan orang percaya, kita bisa beritakan Injil keselamatan. Bahwa Allah menyertai bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Ya. Yang kedua, tadi adalah hakikat misi kerajaan. Yang kedua adalah dimensi misi kerajaan. Saudara, misi kerajaan, kingdom mission itu memiliki dua dimensi. Yaitu penginjilan dan transformasi sosial. Mungkin kita pikir, kingdom mission itu hanya mengirim misionaris. Ya, kita cuma disuruh bayar. Kasih tiket, kasih duit supaya misionaris pergi. Salah. Ya. Misi kerajaan dimensinya itu seperti satu keping mata uang dengan dua sisi. Penginjilan dan transformasi sosial. Nah, seringkali transformasi sosial ini diabaikan gereja. Gereja menjadi gereja yang eksklusif. Tidak mau berbaur sama tetangganya. Tidak mau menjadi berkat bagi tetangganya. Cuma hebat perkasa di mana? Di ibadah. Begitu di tetangganya, gak peduli. Begitu ada yang sakit, gak peduli. Begitu ada gotong royong, gak peduli. Saudara, dimensi kerajaan Allah pertama adalah penginjilan. Ya. Dan di dalam 1 Korintus Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, waktu itu ada satu hamba Tuhan, ya, waktu itu dia ikut wajib militer di, kalau nggak salah di Australia atau apa gitu. Pokoknya dia pernah ikut training sebagai tentara dan training itu berat, ya, bawa gear, ya, pokoknya bawa backpack gitu ya, dan peralatan perang itu 20 kilo. Ya, dan dia harus training itu daki gunung, ya, bersama kompinya. Haus, benar-benar kalau ke Australia jangan bulan Desember. Kita pikir Desember adem, ya. Di Australia kebalikannya, Desember itu paling panas, ya. Begitu keluar kita jadi kerupuk, ya. Nah, dia training naik ke atas bukit, begitu susahnya, begitu hausnya, begitu berkeringatnya, ya. Suatu saat pas di tengah bukit gitu ya, lagi mulai istirahat, dia ngeliat, ada sumber mata air jernih, dan sumber mata air pegunungan biasanya bisa diminum, ya. Lalu dia berkata, oh, nikmatnya minuman ini. Oh, nikmatnya air yang segar, air pegunungan ini. Dia minum. Lalu apakah dia lupa sama temannya? Tidak. Ya. Reaksi normal dari seorang manusia yang sudah dipuaskan oleh air dari pegunungan itu, dia akan berkata, "Oi, sini. Saya ketemu nih mata air nih. Kita bisa minum nih, teman-teman, sini. Ya, kita nggak usah kehausan lagi, sini." Saudara, itu adalah reaksi yang normal sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah mengalami pengampunan yang daripada Tuhan, kita pun memiliki kerinduan untuk menyampaikan keselamatan itu kepada orang lain. Ya, saudara, waktu itu saya pernah jadi konselor di waktu mahasiswa zaman tahun 90-an gitu ya. Waktu itu di Trisakti, habis KKR mahasiswa, saya lupa mungkin Pak Stephen Tong yang KKR waktu itu. Nah, setelah itu kan ada altar call, siapa yang mau terima Yesus, ya. Lalu ada banyak orang yang terima Yesus. Lalu setelah selesai altar call, biasanya mereka digiring ke ruangan sebelah. Di situ udah duduk para konselornya, ya, dan
dilayani satu persatu. Dan saya kebagian melayani senior saya di fakultas lain. Di situ saya tanyakan keputusannya terima Tuhan Yesus, dan saya sampaikan juga berita Injil yang untuk meneguhkan ya mengenai keselamatan yang dia baru terima. Lalu di ujung konseling itu saya ajak dia berdoa. Ayo kita berdoa ya. Kita mau panggil Allah Bapa. Ini sebagai Bapa. Oke. Terus kita berdoa. Terus baru saya bilang, Bapak, dia udah nangis, ya, dia udah nangis, terguguk-guguk sampai menjerit, terus satu ruangan itu jadi heboh. Kenapa itu ya? Ada apa? Saya jadi panik juga ya. Nah, saudara, tetapi intinya apa? Intinya manusia haus akan kasih Tuhan yang dia tidak pernah alami. Bagaimana Allah yang begitu maha suci, yang begitu penuh kasih, dan dia yang penuh dengan dosa. Saat dia mengalami kasih Tuhan, dia begitu besar. Oh Tuhan, kau mengasihi aku dan mengampuni aku orang berdosa ini. Dan dia menangis di hadapan Tuhan. Dan itu juga saya pernah dengar kesaksian dari seorang pendeta zaman dulu ya, seorang penyanyi. Dia waktu itu hidupnya saking tenarnya, dia hidup kehidupan malam. Ya, itu Manuhutu. Depannya apa? Ade Manahutu. Dia kemudian jadi pendeta. Tapi waktu dia tenar, dia dapat penghasilan puluhan juta, ratusan juta, dan dia tiap hari hidupnya di klub malam. Dia meninggalkan istrinya dan hidup gelap ya, sampai suatu saat Tuhan tangkap dia. Dan apa yang terjadi? Waktu dia terima Yesus, di situ Tuhan jamah dia, ya. Dia altar call di depan, dia di situ dia merasa apa? Tuhan Roh Kudus jamah dia, dia melihat bagaimana dosa, Tuhan bukakan tuh dosa-dosa dia. Oh, saya ini manusia yang celaka, saya ini manusia yang berdosa. Oh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Dan saat itu dia mengalami kasih Tuhan, dia ternangis, dia hancur hati di hadapan Tuhan, dan setengah jam di depan nangis. Sampai pendetanya gak bisa berhentiin. Ya. Dan di situ terjadi perubahan 180 derajat. Dia tinggalkan kehidupannya, kehidupan lamanya, dan dia dalam proses kemudian menjadi pendeta. Ya. Berubahnya berapa? 180 derajat. Jangan 360 derajat, balik lagi. Ya, 180 derajat. Oke, jadi misi kerajaan, dimensi pertama adalah penginjilan, ya, dan kita harus memiliki hati yang penuh belas kasih terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Dan yang kedua, misi kerajaan adalah transformasi sosial. Ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan yang di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Ini yang disebut sebagai cultural mandate. Ya, di dalam teologi Calvin ini sangat-sangat ditekankan. Cultural mandate atau mandat budaya. Di mana maksudnya apa? Bahwa setiap anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, dia adalah garam dunia, terang dunia, dia harus menaklukkan bumi dan berkuasa. Maksudnya apa? Harus masuk ke dalam seluruh sektor kehidupan dan menjadi garam dan terang Tuhan bagi dunia. Karena itu, Bapak Ibu, jangan alergi masuk ke dunia politik. Dunia politik memang jahat. Ya, bahkan dulu seorang bukan orang Kristen, ya, Sopan, ya, sampai apa? Berhenti. Wah, nggak cocok sama hati nurani saya. Tetapi kalau tidak ada anak Tuhan di dunia politik, kebusukan akan semakin jadi. Setiap anak-anak Tuhan harus ada di mana-mana, ya. Tetapi ini tidak mengajarkan bahwa gereja harus menjadi penguasa. Ya, seperti zaman dulu gereja pernah melakukan kesalahan, bahkan pemimpin gereja
itu melebihi kaisar-kaisar di bawahnya. Pemimpin gereja memiliki kekuatan politik yang besar. Di dalam dunia reformasi, di dalam reformasi, gereja reformasi, gereja tidak berpolitik. Tetapi gereja mengutus anak-anak Tuhan untuk masuk ke dalam seluruh sektor kehidupan. Menjadi saksi Tuhan di mana Tuhan tempatkan. Ya, jadi itu adalah mandat budaya dimanapun. Ya, bukan hanya di dunia politik. Mungkin kita pinter di dalam teknologi, di dalam apa? Berkarya. Ya. Kenapa Swiss menjadi penghasil jam yang terkenal? Karena teologi ini. Kaum Protestan, ya, Calvinis waktu itu dianiaya di Prancis, mereka hijrah ke Switzerland. Dan karena mereka mengerti mengenai mandat budaya ini, mereka bekerja seperti untuk Tuhan. Jadi semuanya mereka lakukan the best. Apapun yang mereka lakukan the best. Mereka mencari, belajar, dan segala sesuatu mereka lakukan yang terbaik. Akhirnya Swiss menjadi tonggak utama di dalam jam. Ya. Sekecil, partikel kecil itu, komponen jam, itu bisanya cuma dibuat di Swiss. Ya. Dan teknologi yang paling besar di situ. Nah, saudara, jadilah orang-orang Kristen yang memberi transformasi sosial. Ya, bukan hanya cuma ngomong-ngomong soal gereja, tetapi kehadiran kita dirasakan oleh sekeliling kita. Ya, jadi berkat. Kalau ada tetangga, misalnya kita tinggal di gang kurang beras, kita kirim. Ya, kalau waktu kemarin COVID banyak yang kehilangan pekerjaan, gereja harus menyumbang. Ya, supaya orang-orang bisa diberkati. Yang ketiga, partisipasi dalam misi kerajaan. Tadi kita sudah belajar mengenai hakikat misi kerajaan. Kedua, dimensi misi kerajaan, yaitu harus penginjilan dan transformasi sosial. Yang ketiga, bagaimana kita berpartisipasi dalam misi. Saudara, kita tahu apa yang disebut sebagai amanat agung. The Great Commission. Ya, the Great Commission, ya, komisi agung, amanat agung. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat yang di bawah, ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Yesus, janji Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, justru janji penyertaan itu dia katakan tegas saat kita pergi memberitakan Injil. Dan karena itu, sekalipun banyak gereja Protestan berkata, mujizat sudah tidak ada. Justru terjadi di mana? Di ladang-ladang misi. Saat orang-orang yang tidak percaya mempertanyakan, Yesus itu benar atau tidak? Yesus itu Allah atau tidak? Justru mujizat terjadi. Karena apa? Allah membela firman-Nya. Ya. Saudara, teman saya tuh banyak bergerak di penginjilan kaum M. Mereka sudah diajarkan dari kecil untuk anti, menolak. Dan memang sampai besar pun diomongin apapun mengenai Injil, berat. Justru janji Tuhan ini terjadi bahwa Allah menyertai sampai akhir zaman saat umatnya, anak-anaknya memberitakan Injil. Gimana caranya? Saat berita Injil disampaikan, manusianya mungkin berhenti. Manusia mungkin ditolak. Teman-teman saya itu rata-rata ditolak. Tapi firman sudah disampaikan. Dan Injil sudah didengar. Gimana Allah bekerja? Itu bagiannya Allah. Gimana caranya? Tuhan menjumpai kaum M ini. Lewat apa? Mimpi. Melalui mujizat-mujizat. Dan segalanya. Lihat, janji penyertaan Tuhan itu yang paling jelas ada di sini.
saat kita pergi menginjil. Jadi jangan takut. Beritakan Injil. Doakan orang sakit. Beritakan Injil. Doakan dia terima Yesus. Jangan takut. Karena Allah berkata, aku berjanji menyertai dalam setiap pemberitaan Injil. Dan dikatakan Alkitab apa? Signs and wonders. Signs and wonders itu bahasanya apa? Tanda-tanda dan mujizat. Bukan ibu-ibu sign, ya. Bapaknya yang wonder. Oh astaga, tagihannya begitu besar ya. Karena suka shopping. Bukan. Signs and wonders itu artinya apa? Allah melakukan tanda-tanda dan mujizat untuk meneguhkan berita firman. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa ambil bagian dalam misi kerajaan? Ada 4. Hidup yang berintegritas. Jadilah saksi. Jangan kita ambil bagian di dalam kegelapan. Jangan kita ikut-ikutan dunia. Kenapa? Kalau kita tidak menjadi saksi saat waktunya Tuhan kita memberitakan Injil. Orang itu, kamu sama saya, beritakan Injil. Gak usah ngomong deh. Ya, karena itu menjaga integritas hidup kita sangat-sangat penting. Kedua, melayani sesama dengan apapun yang Tuhan berikan, talenta, waktu, sumber daya. Komsel kami selain melayani ya, menginjil, kalau ada teman-teman yang ini ya, doakan orang sakit, itu tiap tahun selalu ada program. Ya, setahun sekali atau 2 kali gitu ke panti asuhan, ke kaum panti jompo dan segala macam ya. Belum lagi kalau kita bagi-bagi nasi bungkus gitu ya, khususnya waktu puasa ya. Nah, melayani apapun yang Tuhan berikan. Mungkin di tempat ini ada komsel ya, jemput orang-orang ya untuk bisa hadir di gereja dari komsel. Berdoa untuk kerajaan Allah. Ya, seorang hamba Tuhan yang namanya John Wesley, Bapak Ibu tahu John Wesley, dia adalah pendiri Metodis. Dia berkata demikian, God does nothing on earth except in response to believing prayer. Allah tidak melakukan apapun di dunia ini kecuali untuk menjawab doa orang-orang percaya. Jadi doa itu penting, ya. Penginjilan tanpa doa tidak ada api. Oke, doa itu penting. Kemudian bersaksi tentang Yesus. Saudara, saya teringat lagu People Need the Lord. Ya. Lagu yang sangat menggugah hati. Itu kalau di Indonesia kan saya ingat. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Itulah panggilan Allah bagi Anda dan saya. Amin. Engkau setia, takkan batu selamanya, walau banyak yang tak ku badai hidup yang silih berganti. Tuhan ku yakin kau menyertai di setiap